Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar tugas untuk pendidikan di SD Negeri Suradadi 01 Kabupaten Tegal oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ratna Kartika Dewi SPD. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi langsung ya akan disampaikan oleh guru yang akan memaparkan materi dengan judul Budaya Positif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Suradadi 1, kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini saya dapat melakukan seminar tugas dari pendidikan calon guru penggerak modul 14, yaitu budaya positif. Mohon izin sebentar untuk melepas masker saya. Sebelum saya menyampaikan tentang materi budaya positif, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin filosofi ini sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu filosofi yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di mana di depan kita memberi contoh Ingmadya Mangun Karso, di tengah-tengah membangun kemauan, kemudian Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Lalu apa hubungannya ini dengan siswa ya atau murid, di mana seorang guru, Ingarso Sung Tulodo, guru adalah model yang akan selalu menjadi contoh murid kita. Ya, hampir semua siswa itu meniru perilaku guru. Kalau ke orang tuanya bilang kata guru, ya selalu seperti itu. Jadi kita sebagai model diharapkan untuk hati-hati dalam bersikap, untuk bersikap yang lebih baik di hadapan siswa, juga menjaga performa kita. Kemudian Ingmadya Mangun Karso, kita harus bisa mendukung siswa, ya. Harus bisa membangun semangat siswa untuk belajar lebih baik. Kemudian Tuturi Handayani, di belakang, di bawah kita bisa memberi dorongan ke siswa bahwa mereka punya bakatnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak membuat siswa untuk lemah untuk maju. Kemudian filosofi yang kedua, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini guru sebagai penuntun, dan ini adalah pedoman sebagai Merdeka Belajar yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, di mana siswa kita beri kebebasan untuk berpikir, untuk belajar. Tugas kita sebagai guru, sebagai penuntun. Kemudian sekolah ibarat ladang pendidik, ibarat ladang, dan pendidik ibarat petani. Kalau seperti itu berarti
siswa itu ibaratnya sebagai benih, ya, di mana ladang itu harus bisa subur. Berarti guru harus bisa memupuk ladang itu, menyirami dengan baik agar tanaman itu tumbuh dengan baik pula. Ya, kemudian budi pekerti diperlukan juga dalam proses pendidikan. Budi pekerti atau watak atau karakter bisa diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Selanjutnya yaitu sebelum ke arah materi budaya positif, di sini saya akan menyampaikan keterkaitan pemikiran filosofi Ki Hade dengan profil pelajar Pancasila, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah mungkin lama, ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi masih relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan saat ini. Yang menjadi tema besar pendidikan saat ini yaitu Merdeka Belajar, yang merupakan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan sistem pendidikan nasional, yaitu pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan mandiri. Semangat ini menjadi pedoman, yaitu yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya, bahwasanya anak itu terlahir memiliki bakatnya sendiri, bukan sebuah kertas kosong. Jadi, kalau guru sebagai petani, berarti kita jangan mengharapkan padi tumbuh jagung, tapi bagaimana padi itu bisa tumbuh dengan baik, yaitu kita sebagai guru ibarat petani, gimana agar lahan itu bisa subur. Budaya positif juga perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Ini perlu kolaborasi, ya, antara semua warga sekolah. Dan alhamdulillah di sini budaya positif sudah ada, di mana setiap pagi anak-anak sudah membaca Asmaul Husna, kemudian tadarus surat-surat pendek, ada sholat duha, ya, itu terima kasih untuk Pak Nurdin selaku guru agama. Kemudian adanya salam tegur sapa siswa bila bertemu guru, adanya siswa berbaris lebih dahulu, berdoa sebelum dan mulai pelajaran. Nah, di sini sudah bagus, ya. Sebelum melanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penanganan masalah, di mana saya akan bahas tentang segitiga restitusi, yaitu dalam menangani masalah siswa. Namun sebenarnya masalah di sekolah ini juga bisa ditangani dengan baik.
Misalnya, kita jangan melihat kekurangan sekolah kita, tapi yang dicari adalah keunggulannya. Seperti dalam teori inquiry, yaitu di mana misalnya anak suka berolahraga, berarti itu yang harus dikembangkan di sekolah sebagai daya tarik. Atau anak suka seni, atau anak suka bela diri. Kemudian lingkungan di sini yang religius sudah kita terapkan. Setiap pagi ada pembacaan Asmaul Husna. Oke, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ini, setiap anak pasti punya kesalahan, ya, di mana kita harus bisa mengingatkan anak akan keyakinan. Nah, di sini nanti saya akan bahas tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum saya membahas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, untuk penyelesaian masalah, misalnya siswa itu sering terlambat, itu perlu penyelesaian dengan teori segitiga restitusi. Dalam teori ini, guru harus menguasai 5 posisi kontrol. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan standar pada teori kontrol, Dr. William Glasser Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol tersebut, yaitu kita bisa sebagai penghukum, ya. Namun penghukum ini adalah terakhir, jangan kita ambil sebagai pertama. Itu kalau sudah mentok, misalnya anak itu sudah kebangetan, jadi itu jangan diambil, itu kurang bagus. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, kemudian monitor atau pemantau dan manajer. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Dalam posisi kontrol ini, yang terbaik sebenarnya sikap kita sebagai teman atau sebagai manajer yang paling utama sebenarnya. Bapak Ibu, sikap kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, ini sebaiknya jangan kita terapkan lebih dahulu ketika anak melanggar suatu peraturan. Ini adalah di titik akhir kalau anak sudah benar-benar di luar batas. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat siswa itu merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kata yang dilontarkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu anak akan merasa bersalah, ya. Anak akan merasa bersalah, dia akan menyadari dia bersalah. Namun pada posisi ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi tetap saja di sini masih posisi yang kurang tepat. Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya
dalam posisi teman, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingatkan, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Namun ada sisi negatif dalam posisi teman. Biasanya siswa atau murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi nurut sama guru itu saja. Ketika ada guru lain, murid itu tidak patuh. Nah, itu sisi lemah dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol terakhir, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat mengisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi di sini ada penerapan konsekuensi. Biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini biasanya kita buat di dalam keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir yaitu manajer. Ini adalah posisi yang terutama. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ini nanti kaitannya dengan keyakinan kelas, nanti saya akan terangkan apa itu keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan sekolah. Ya. Nanti saya terangkan, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia merbaikannya? Nah, ini adalah contoh dari posisi manajer. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sebelum ke materi keyakinan kelas, masih ada yang perlu dibahas, yaitu disiplin. Ketika mengenal kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, Bapak Ibu Guru? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mestinya disiplin itu dari diri kita, ya, dari dalam.
Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak mencakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dari yang memimpin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa sih kita harus dengan keyakinan kelas, bukan dengan peraturan? Kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh pimpinan seperti kepala sekolah, guru. Nah, sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti di kalimatnya itu kalimat positif, tidak menggunakan kata negatif, ya. Misalnya berangkat lebih awal. Jadi jangan pakai kata jangan datang terlambat. Jangan, ya. Pakainya kalimat positif. Berangkat lebih awal atau datang tepat waktu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini perlu kolaborasi antara guru dengan siswa. Berikut contoh dari keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama teman. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuatu tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Bapak Ibu, misalnya kita bepergian jauh, Bapak Ibu pasti akan menggunakan helm. Sebenarnya yang dipakai itu karena menaati sebuah peraturan, bukan keyakinan dari diri kita. Karena kalau nggak pakai helm kena tilang. Nah, keyakinan apa sih yang kita ambil ketika kita memakai helm? Yaitu keselamatan. Itu yang dimaksud dari keyakinan. Perbedaannya dengan peraturan. Bapak Ibu, karena ini waktunya terbatas, saya akan mengasih kuis untuk Bapak Ibu. Ya, kita jawab bersama-sama, tidak apa-apa. Nanti ada hadiah kuisnya, ya. Ya, makan siang. Di situ ada peraturan, ya, dalam kuis tersebut. Itu adalah peraturan, ya. Kira-kira kolom yang kosong itu Bapak Ibu akan isi apa nih? Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih untuk menggerakkan seseorang, ya, untuk mendukung unsur intrinsik, ya, dari dalam diri, ya. Bisa tanggung jawab, keselamatan, ya. Coba nomor 1 kita jawab bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa? Iya, betul sekali. 100 tanggung jawab. Langsung hebat sekali Pak Haji Subhan, ya. Kemudian
Apa? Maksudnya dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita saling apa? Ya, menghormati orang lain atau menghargai orang lain dan diri sendiri. Kalau kita menghargai orang lain, diri kita juga akan dihargai orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nih, ini adalah peraturan. Keyakinannya apa kira-kira agar unsur intrinsik kita keluar? Berarti apa? Ya, bisa disiplin atau menghormati orang lain karena itu sudah peraturan ya. Kemudian berkomitmen ya Pak. Ya bisa, itu komitmen ya. Ya punya tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti hubungannya dengan apa? Kalau kekerasan kan orang itu bisa meninggal. Ini hubungannya dengan apa? Keselamatan ya. Mirip-mirip ya Bu, nggak apa-apa. Oke. Iya. Atau juga menghormati orang lain. Kita tidak memukul orang ya, berarti kan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Itu apa? Kesehatan apa tanggung jawab? Kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran? Ya, kesabaran ya. Budaya disiplin itu betul. Menggunakan masker. Hubungannya dengan apa berarti? Iya, bagus sekali Bu Susi. Kesehatan. Iya. Keselamatan juga ya. Kita nggak terserang virus corona ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Hubungannya dengan apa? Kita tidak jatuh jadinya, tidak terluka. Berarti hubungannya apa? Iya, bagus sekali Pak Haji Edi. Iya, tepuk tangan. Iya, keselamatan juga keamanan ya. Jadi disiplin jangan dihubungkan dengan ketidaknyamanan ya, tapi apa yang kita hargai, pencapaian sesuatu menuju tujuan yang mulia. Jangan kita dengan disiplin itu kita merasa tidak nyaman. Seperti ini ya, berarti harus ada unsur intrinsik ya dari dalam diri ya. Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah bersama-sama menyimak yaitu dari seminar yang saya lakukan yaitu tentang budaya positif, dan tadi sempat melakukan kuis ya, bersama-sama kita mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua, juga untuk Bapak Haji Edi Rusmaidi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Suradi 1. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat untuk kita. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi satu pemaparan materi yaitu untuk seminar Ibu Ratna Kartika Dewi yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.